WDBB. Channel kali ini akan membahas beberapa tanaman yang sulit tumbuh di daratan Indonesia. 7 tanaman yang sulit tumbuh di Indonesia. Ke-1. Pohon apel. Buah apel terutama varietas yang umum merupakan tanaman subtropis yang secara alami membutuhkan iklim dengan perbedaan musim yang jelas, terutama periode dingin yang disebut periode dormansi, agar dapat berbuah dengan optimal. Indonesia dengan iklimnya yang tropis dan cenderung hengget lembab sepanjang tahun, secara umum kurang cocok untuk pertumbuhan apel. Berikut adalah beberapa alasan utamanya. Kebutuhan suhu dingin yang tidak terpenuhi. Apel membutuhkan suhu yang lebih dingin, idealnya berkisar antara Sirtex C hingga Sirtex C untuk tumbuh dan berbuah dengan baik. Beberapa varietas membutuhkan jam dingin tertentu agar proses pembungaan dan pembuahan terjadi secara serempak dan maksimal. Sebagian besar wilayah Indonesia memiliki suhu yang jauh lebih tinggi dan stabil, yang menyebabkan apel sulit berbuah atau kualitas buahnya menurun. Ketinggian tempat di Indonesia. Apel hanya dapat ditanam di dataran tinggi yang udaranya cukup dingin, dengan ketinggian ideal berkisar antara 700 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut MDPL. Bahkan kini cenderung harus lebih tinggi, hingga 1.200 MDPL atau lebih, karena dampak perubahan iklim yang meningkatkan suhu udara. Daerah yang memenuhi syarat ini sangat terbatas, seperti di Batu dan Malang, Jawa Timur, serta beberapa daerah lain seperti Pasuruan. Kelembaban udara tinggi, iklim tropis Indonesia yang lembab meningkatkan risiko perkembangan hama dan penyakit pada tanaman apel yang membutuhkan perhatian dan biaya perawatan ekstra. Curah hujan yang terlalu tinggi, terutama saat periode pembungaan, dapat menyebabkan bunga rontok dan membusuk, sehingga produksi buah menurun. Catatan, meskipun sulit, apel tetap bisa ditanam di beberapa dataran tinggi Indonesia untuk mengatasi tantangan iklim tropis. Petani di Indonesia, seperti di Malang, melakukan rekayasa dengan memilih varietas apel tropis yang lebih adaptif. Contoh, mana lagi? Rom Beauty. Anna melakukan prompesan daun secara paksa, biasanya dengan perlakuan kimia untuk merangsang periode dormansi buatan dan memicu pembungaan. 2. Pohon pir. Buah pir secara umum sulit tumbuh dan berbuah optimal di Indonesia, karena buah ini merupakan tanaman subtropis yang memiliki kebutuhan iklim khusus yang tidak dipenuhi oleh sebagian besar wilayah Indonesia yang beriklim tropis. Berikut adalah poin-poin utamanya. Kebutuhan suhu Jingjing, periode dormansi. Tanaman pir, terutama varietas Eropa, memerlukan periode suhu dingin disebut chilling requirement atau kebutuhan dingin selama musim dingin untuk memicu pembentukan bunga dan buah yang maksimal. Iklim tropis Indonesia yang cenderung hangat sepanjang tahun. Suhu ideal pir adalah Sirtex C sampai Sirtex C. Tidak menyediakan periode dingin yang cukup bagi pohon pir untuk beristirahat dormansi dan berproduksi dengan baik. Kekurangan periode dingin ini bisa menyebabkan buah tumbuh tidak sempurna atau rasanya cenderung lebih asam. Ketinggian tempat, karena pir membutuhkan suhu yang lebih sejuk. Budidaya yang relatif berhasil di Indonesia umumnya hanya bisa dilakukan di dataran tinggi dengan ketinggian di atas IX 1.000 meter di atas permukaan laut MDPL, seperti di beberapa daerah di Malang atau Nusa Tenggara Timur, di mana suhu udaranya lebih rendah. Namun, ada pengecualian. Beberapa petani telah berhasil membudidayakan varietas pir Asia seperti pir Nashi atau pir Singo di dataran tinggi Indonesia. Bahkan beberapa varietas pir Asia
disebut-sebut bisa ditanam di dataran rendah dengan teknik dan perawatan khusus, meskipun hasilnya mungkin tidak semaksimal di daerah asalnya. Secara ringkas, kesulitan utama terletak pada ketidaksesuaian iklim tropis dengan kebutuhan dingin tanaman pir subtropis. 3. Pohon ceri. Pohon ceri, khususnya varietas yang menghasilkan buah ceri manis seperti Prunus avium dan Prunus seraceus, sulit tumbuh dan berbuah optimal di Indonesia karena perbedaan mendasar dalam kebutuhan iklimnya. Mayoritas pohon ceri merupakan tanaman subtropis atau beriklim sedang, sedangkan Indonesia memiliki iklim tropis yang cenderung panas dan lembab sepanjang tahun. Berikut adalah alasan utamanya. Pertama, kebutuhan periode dingin. Chilling hours ini adalah faktor paling krusial. Pohon ceri membutuhkan periode suhu dingin yang cukup lama disebut chilling hours atau jam pendingin. Selama musim dingin untuk memecah dormansi masa istirahat, kuncup bunga, dan daunnya. Periode dingin ini sangat penting agar pohon bisa berbunga dan berbuah dengan baik di musim semi berikutnya. Indonesia adalah negara tropis yang suhunya relatif stabil dan hangat sepanjang tahun. Kondisi ini tidak memenuhi kebutuhan chilling hours yang diperlukan oleh pohon ceri. Tanpa periode dingin yang memadai, pohon mungkin tumbuh tetapi sulit untuk berbunga. Atau jika berbunga pun hasilnya tidak maksimal dan buahnya sedikit atau tidak terbentuk sama sekali. Kedua, suhu dan kelembapan tinggi. Suhu ideal. Pohon ceri yang umum lebih menyukai kisaran suhu yang sejuk, meskipun mereka bisa mentolerir suhu hingga sekitar Circotex C. Pertumbuhan dan pembungaan optimal terjadi di daerah dengan musim panas yang sejuk dan musim dingin yang dingin. Iklim Indonesia. Suhu rata-rata harian di sebagian besar wilayah Indonesia cenderung tinggi, sering melebihi batas ideal untuk ceri. Kelembapan tinggi di daerah tropis juga dapat meningkatkan risiko serangan penyakit jamur dan hama yang merusak pohon ceri. Peluang dan solusi di Indonesia. Meskipun sulit, menanam ceri di Indonesia bukan tidak mungkin, namun membutuhkan kondisi dan pemilihan varietas yang tepat. Dataran tinggi. Budidaya ceri yang lebih memungkinkan biasanya dilakukan di dataran tinggi, minimal 700 XS mdpl, seperti beberapa kawasan di Jawa Barat, Lembang, atau Malang, di mana suhu udara cenderung lebih sejuk dan mendekati kondisi ideal. Varietas ceri tropis. Ada beberapa varietas ceri yang telah diadaptasi atau secara alami lebih cocok untuk iklim tropis, seperti ceri Vietnam, sering disebut Muntingia calabura, atau Kersen. Namun ini adalah buah yang berbeda, atau beberapa kultivar khusus yang dikembangkan untuk kebutuhan chilling hours yang rendah. Varietas inilah yang biasanya lebih berhasil dibudidayakan sebagai tabulam pot tanaman. Buah dalam pot di pekarangan rumah. 4. Buah plum. Tanaman plum Prunus domestica atau genus Prunus secara umum sulit tumbuh dan berbuah optimal di Indonesia karena buah ini bukan tanaman asli daerah tropis, melainkan tanaman yang berasal dari daerah subtropis hingga beriklim sedang temperate. Berikut adalah alasan utamanya. Pertama, kebutuhan periode dingin. Chilling requirement. Ini adalah faktor paling krusial. Sebagian besar varietas plum membutuhkan periode dormansi istirahat yang ditandai dengan paparan suhu rendah dingin. Selama jangka waktu tertentu, periode dingin ini penting untuk memicu pembungaan. Tanpa periode dingin yang memadai, tunas bunga plum tidak akan terbentuk atau tidak akan mekar, sehingga tanaman sulit atau bahkan tidak bisa berbuah, mengakhiri dormansi. Dingin membantu tanaman keluar dari masa istirahatnya dan siap untuk pertumbuhan baru di musim berikutnya. Iklim di Indonesia yang mayoritas adalah tropis dengan suhu yang relatif tinggi
dan stabil sepanjang tahun. Tidak menyediakan suhu dingin yang dibutuhkan, biasanya di bawah SEER teks C dalam durasi yang cukup panjang. Kedua, kelembaban dan curah hujan tinggi. Iklim tropis Indonesia memiliki kelembaban dan curah hujan yang tinggi. Kondisi ini dapat menyebabkan penyakit jamur. Kelembaban tinggi sangat disukai oleh jamur dan patogen lain, membuat tanaman plum rentan terhadap penyakit seperti busuk akar atau penyakit daun. Gangguan penyerbukan. Hujan lebat yang terjadi terus-menerus dapat mengganggu proses penyerbukan bunga plum oleh serangga, namun bukan berarti tidak mungkin. Meskipun sulit, kini sudah ada beberapa upaya budidaya dan pengembangan varietas plum di Indonesia. Varietas adaptif. Ada beberapa varietas plum misalnya Plum Aussie dan beberapa jenis plum yang diklaim cocok untuk dataran rendah atau iklim subtropis yang memiliki kebutuhan dingin yang lebih rendah dan relatif dapat ditanam di dataran rendah di Indonesia dengan ketinggian maksimal sekitar 580 meter di atas permukaan laut, asalkan mendapat sinar matahari yang cukup dan drainase tanah yang baik. Tabulam pot, penanaman dalam pot. Tabulam pot dengan perawatan intensif, termasuk pemupukan khusus dan penempatan di lokasi yang terpapar sinar matahari penuh, juga dapat meningkatkan peluang tanaman untuk berbuah. Secara ringkas, kesulitan utama dalam menanam plum di Indonesia adalah tidak terpenuhinya kebutuhan suhu dingin yang mutlak diperlukan. Sebagian besar varietas plum untuk proses pembungaan dan pembuahan. 5 kurma. Kurma sulit tumbuh dan berbuah optimal di Indonesia, terutama karena perbedaan kondisi iklim yang signifikan dengan habitat aslinya di Timur, Tengah, dan Afrika Utara. Berikut adalah poin-poin utamanya. Kelembapan udara yang tinggi. Kurma, terutama varietas kurma gurun, memerlukan kondisi kering dengan kelembapan udara yang rendah. Indonesia memiliki iklim tropis basah dengan kelembapan udara yang sangat tinggi sepanjang tahun. Kelembapan tinggi ini rentan menyebabkan serangan jamur dan pembusukan buah, terutama jika dibiarkan matang di pohon sehingga kualitas buah sulit mencapai standar kurma impor. Kebutuhan panas dan periode kering yang panjang. Pohon kurma membutuhkan suhu panas yang tinggi dan periode kering yang sangat panjang sekitar 200 hari atau lebih untuk perkembangan buah yang optimal. Meskipun Indonesia bersuhu tinggi, musim kemarau di Indonesia umumnya lebih pendek daripada di daerah gurun. Curah hujan yang tinggi dan durasi musim hujan yang lebih lama mengganggu proses pematangan buah kurma yang idealnya terjadi pada kondisi panas ekstrem dan kering. Kondisi tanah. Meskipun kurma cukup adaptif terhadap berbagai jenis tanah, mereka menyukai tanah yang memiliki drainase sangat baik, seperti tanah berpasir atau lempung berpasir, dan toleran terhadap kadar garam. Tanah di Indonesia yang cenderung padat atau memiliki drainase buruk di banyak wilayah dapat menghambat pertumbuhan akar dan perkembangan tanaman. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa saat ini kurma sudah mulai dibudidayakan di beberapa daerah di Indonesia, terutama yang memiliki periode kering lebih lama atau menggunakan varietas kurma yang lebih toleran terhadap iklim tropis, seperti varietas kurma tropis. Beberapa daerah yang disebutkan sebagai lokasi budidaya antara lain di Riau, Sumatera Utara, Aceh, Pasuruan Jawa Timur, serta Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Nusa Tenggara Barat, NTB, yang iklimnya relatif lebih kering. Namun, secara umum, kurma tetap sulit tumbuh secara alami atau liar di sebagian besar wilayah Indonesia. 6 hazelnut. Kesulitan utama dalam menanam hazelnut, kacang hazel, di Indonesia kemungkinan besar berkaitan dengan persyaratan iklim tanamannya. Berikut
Poin-poin penjelasannya. Iklim ideal hazelnut adalah subtropis atau sedang. Hazelnut umumnya berasal dari daerah beriklim sedang seperti Eropa, Amerika Utara, dan Asia Barat. Tanaman ini tumbuh subur di daerah yang mengalami musim dingin yang jelas karena mereka memerlukan periode dingin dormansi tertentu agar dapat berbunga dan berbuah dengan baik. Suhu optimalnya sering disebut antara circ text C hingga circ teks C. Iklim Indonesia adalah tropis. Indonesia memiliki iklim tropis dengan suhu yang relatif tinggi dan stabil sepanjang tahun serta curah hujan yang tinggi. Kondisi ini tidak memenuhi kebutuhan periode dingin yang diperlukan hazelnut untuk siklus hidup dan produksi buahnya. Tanaman yang tumbuh di iklim tropis tanpa periode dingin yang cukup mungkin akan kesulitan berproduksi secara optimal atau bahkan tidak dapat bertahan hidup. Kebutuhan lain hazelnut juga menyukai tanah yang berdrainase baik dan sirkulasi udara yang baik. Meskipun kondisi tanah yang baik bisa diupayakan di Indonesia, tantangan iklim adalah yang paling mendasar. Singkatnya, tidak adanya periode dingin yang memadai di sebagian besar wilayah tropis. Indonesia menjadi penghalang utama bagi budidaya hazelnut secara komersial dan sukses. Ada kemungkinan beberapa varietas atau lokasi dataran tinggi tertentu dengan suhu yang lebih sejuk bisa menjadi pengecualian. Tetapi secara umum, iklim tropis adalah kendala utamanya. Pohon sakura, terutama jenis yang populer di Jepang, seperti Prunus cerulata, sulit tumbuh dan berbunga optimal di Indonesia karena perbedaan kebutuhan iklim. Asalnya dengan iklim tropis Indonesia, alasan utamanya adalah kebutuhan suhu dingin dormansi. Sakura dari daerah beriklim sedang seperti Jepang membutuhkan periode suhu dingin yang cukup, biasanya di bawah circ. Cheers. Selama beberapa waktu yang dikenal sebagai masa dormansi ini penting untuk memicu pembentukan dan pembukaan kuncup bunga pada musim semi berikutnya. Iklim tropis Indonesia umumnya memiliki suhu yang terlalu tinggi dan stabil sepanjang tahun, sehingga pohon sakura jenis sensitif tidak mendapatkan sinyal dingin yang memadai untuk berbunga secara serempak dan lebat. Kesesuaian lokasi di Indonesia, sakura hanya lebih cocok ditanam di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 1.200 sampai 2.000 meter di atas permukaan laut atau di daerah pegunungan yang suhunya lebih sejuk. Misalnya di beberapa lokasi di Jawa Barat, Bali, atau Sumatera Utara.